Bab 851. Aku membunuhnya. Dengan jentikan tangannya, Winston memotong dahan setebal lengannya. Mendengar pertanyaan pria tua itu, dia buru-buru memutar tumitnya dan berlari mendekat. Tentu saja tidak, Tuan Quintus. Apakah Anda sudah menyeberang lagi? Kami, keluarga Mallory, dan keluarga Henderson adalah keluarga terhormat. Lokasi leluhur kami tidak dapat diketahui oleh orang luar. Anda adalah orang yang setuju untuk kolaborasi kali ini, memutuskan bahwa kita hanya berkolaborasi saat bergerak. Jika tidak, semua orang harus menjaga diri mereka sendiri. Apa kamu tidak ingat itu? Sebagai jawaban, pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, saya tidak ingat. Saya mengatakan itu. Sambil mengatakan itu, pria tua itu mengulurkan tangan dan melepas topi dari kepalanya. Gumpalan uap putih bercahaya mulai terlihat, dan sebuah jalinan abu-abu sepanjang lengan panjangnya jatuh ke bawah. Pria tua itu mengangkat tangannya yang sudah lapuk dimakan usia dan menggaruk-garuk kepalanya. Saya lupa semua tentang itu. Winston, bagaimana kalau aku mundur dari dan menunjukmu sebagai gantinya? Gumamnya, tatapannya penuh dengan kebingungan. Berdiri di sampingnya, Winston memegang topi pria tua itu dengan kedua tangannya. Anda sudah menyerahkan posisi patriark kepada Ashton 20 tahun yang lalu. Mer Quintus, Anda tidak bisa menunjuk saya sekarang meskipun Anda ingin melakukannya. Saya sudah mengundurkan diri dan menunjuk orang lain. Pria tua itu tertegun pada awalnya sebelum dia mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. Dia kemudian mengeluh, lihatlah kelupaan saya. Ya, Anda benar, aku yang melakukannya. Saya ingatan saya mengalami kemunduran setiap hari. Winston berdiri di sampingnya, tidak berani mengomentari hal itu. Dia hanya berdiri di sana dalam diam dan menemani pria tua itu. Sebagai sesepuh keluarga Leeson di Doveston dan seorang kultivator di tengah fase alam ilahi, dia sangat santai bahkan ketika dihadapkan dengan kepala keluarga Leeson saat ini. Tetapi ketika sampai pada pria tua di hadapannya, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Bagaimanapun juga, pria tua di depannya tidak lain adalah kepala keluarga Leeson sebelumnya, Quintus Leeson. Quintus sudah berusia 120 tahun, seorang abadi sejati yang telah hidup selama 2 abad. Tingkat kultivasinya telah mencapai fase lanjutan dari alam ilahi, dan dia sendiri bisa mengintimidasi banyak keluarga terhormat dan sekte kuno di dalam Canaya. Kemampuannya di luar imajinasi seseorang. Sesungguhnya, dia adalah pilar sejati yang mendukung keluarga Leeson di Doveston. Sayangnya, dia masih tidak bisa lepas dari efek dari berlalunya waktu meskipun tingkat kultivasinya yang tinggi dan kemampuannya yang menakjubkan. 30 tahun yang lalu, otaknya mulai menyusut, dan ingatannya berangsur-angsur memburuk. Setelah itu, keluarga Leeson mencari dokter terkenal di seluruh Kensington. Sayangnya, tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan dalam menghadapi kerusakan otak yang tidak dapat dipulihkan. Jika orang biasa terjangkit penyakit seperti itu, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya setelah sekitar 10 tahun dan menjadi cangkang kosong tanpa kewarasan. Quintus, bagaimanapun, telah berhasil bertahan selama 30 tahun, terima kasih. Berkat tingkat kultivasinya yang tinggi. Meskipun demikian, mereka semua tahu bahwa pria itu tidak memiliki banyak waktu tersisa. Saat itu, dia mungkin lupa apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu dalam sekejap mata. Jika mereka tidak dapat menemukan obat yang efektif, keluarga Leeson akan kehilangan pendukung yang hebat dalam waktu dekat. Winston. Sambil berdiri, Quintus menoleh ke Winston di sampingnya dan memanggil yang terakhir. Ya, Tuan Quintus. Winston bergegas maju dengan topi di tangannya. Sambil mengambil topi itu, Quintus meletakkannya di atas kepalanya. Tatapan matanya adalah kontemplatif, dan sepertinya dia mengingat sesuatu. Aku ingat kau sebelumnya mengatakan padaku bahwa seorang anggota keluarga Whiteley melarikan diri dari Yellowview. Apakah ada berita setelahnya? Tidak, Tuan Quintus. Kedelapan keluarga terhormat telah mencari Joshua selama lebih dari sebulan, tapi kami hanya mengetahui bahwa dia menuju ke Merania setelah pergi. Selain itu, tidak ada kabar lainnya. Mendengar hal itu, Quintus menoleh ke arah Winston. Merania, mengapa dia pergi ke sana? Orang-orang dari keluarga Whiteley suka pergi ke Delisgar Ridge. Saya sering pergi ke Remdik ketika saya masih muda, dan saya bahkan bertemu mereka di sana. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kapak dari tangan yang terakhir. Hah,
Siapa yang menebang pohon ini? Kebetulan cicit saya ingin membangun rumah baru. Ini sempurna untuk dijadikan balok. Saat melihat Quintus memuji-muji pohon kuno itu, semua orang saling bertukar saling melirik dan tersenyum tanpa daya. Oh ya, dia sudah melupakan semua yang terjadi beberapa saat yang lalu. Winston menatap punggung pria tua itu, alisnya berkerut dalam-dalam. Kemudian, sesuatu tampaknya terjadi padanya, dan dia berlari ke depan. Tuan Quintus, kau bilang kau bertemu dengan keluarga Whiteley di Delisgar Ridge ketika Anda masih muda. Keluarga Whiteley? Keluarga Whiteley apa? Apakah ada orang dengan keluarga dengan nama keluarga Whiteley di desa kita? Quintus bertanya dengan tatapan kosong, matanya tertuju pada Winston. Sudahlah, Winston terkekeh getir, tidak berani bertanya lebih lanjut. Tapi ketika Quintus mengayunkan kapaknya sekali lagi, pria itu melesat pergi dan menghilang ke dalam hutan. Aku harus segera memberitahu Ashton bahwa keluarga Whiteley pernah ke Delisgar Ridge. Ini mungkin petunjuk utama untuk menemukan Joshua. Saat itu tengah malam, di tenda Komandan Angkatan Darat Timur di selatan Sungai Onsi di Horbah, Hayes duduk di dekat kompor dengan perban di sekeliling tubuhnya, membaca laporan. Bab 852. Di dalam tenda Komandan, Hayes terjepit ke tanah oleh semburan energi spiritual yang menakutkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Jonathan menguntit pria itu sebelum mengangkat kakinya dan menginjak punggung pria itu. Dalam pertempuran di penjara Crimson Utara, hampir 100.000 orang mati secara langsung dan tidak terarah, Hayes. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Itu berarti bahwa 100.000 harapan dan masa depan keluarga hancur oleh Karl sendirian. Saat dia mengerahkan tenaga pada kakinya, Hayes memuntahkan seteguk darah. Dia melanjutkan, saat itu, Hayes, Anda sedang menjalani hukuman di penjara Crimson Utara. Pertempuran itu membuat seluruh tempat itu dipenuhi mayat berserakan di mana-mana. Itu adalah pembantaian secara harfiah. Namun, Anda sekarang ingin menggunakan sendiri untuk menyelamatkan Karl. Ada apa? Mengapa 100.000 tentara dan tahanan mati karena dia? Apakah Anda mencoba untuk menjadi pahlawan di sini karena Anda pikir Anda cukup penting, begitu banyak sehingga saya tidak berani membunuh Anda untuk demi gambaran yang lebih besar? Tidak, bukan itu. Sangat sulit bagi Hayes untuk berbicara pada saat itu, dan wajahnya sudah berubah menjadi keunguan. Kaki Jonathan tampak seberat timah, dan semakin lama semakin berat karena bertumpu pada punggungnya. Saat itu, dia hanya bisa bernapas, tidak bisa menghirup oksigen. Sesungguhnya, dia hampir mati lemas. Kedua tangannya mencakar tanah dengan keras. Dengan pipinya menempel di tanah, dia berseru, "Kantor Asura." Saat ini dalam keadaan genting, Tuan Goldstein. Meskipun Karl pantas mati, kau benar-benar tidak bisa membunuhnya. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membunuh siapa saja yang melindungi Karl. Jonathan mengangkat kaki kanannya sebelum menurunkannya dengan paksa, membidik tepat-tepat ke kepala Hayes. Tuan Goldstein, mengikuti teriakan pelan itu, perisai roh yang terbuat dari energi spiritual terbentuk di atas. Hayes, menghalangi kaki kanan Jonathan untuk mendarat di atasnya. Di pintu masuk tenda, Karl melangkah masuk dengan kereta luncur di tangannya, mengenakan pakaian yang sesuai. Saya hanya pergi naik kereta luncur dengan anak saya, Tuan Goldstein. Tidak perlu bagi Anda untuk membunuh Tiger. Sambil mengatakan itu, dia meletakkan kereta luncur di dekat pintu masuk dan berjalan menghampiri Hayes, membantu pria yang terluka itu berdiri. Apa kau bercanda, Karl? Hayes menatap Karl sambil menghela napas. Bukan masalah besar jika Tuan Goldstein ingin aku mati. Aku hanyalah seorang pembudidaya alam superior. Tapi jika kau mati, Tuan Goldstein akan menjadi satu-satunya elit alam dewa di seluruh kantor Asura. Itu belum tentu benar. Selanjutnya, Karl menoleh ke arah Jonathan sambil tersenyum. Aku belum pernah berduel denganmu secara nyata, Tuan Goldstein. Tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang akan menang dalam pertarungan yang sebenarnya. Siapa tahu, Anda mungkin tidak bisa membunuh aku. Saat dia mengatakan itu, dia mengumpulkan beberapa energi spiritual di tangannya dan menggunakannya untuk dengan lembut mendorong Hayes ke samping. Dia melanjutkan, karena saya bukan Pangeran Diowli lagi, Tuan Goldstein, saya juga bukan lagi anggota kantor Asura. Saya benar-benar ingin tahu tentang Anda kemampuan tempurmu sebagai Asura. Maafkan saya.
Sudut mulutnya terangkat sedikit, dan dia menancapkan pedang di tangannya di tenggorokan Jonathan. Karl, Hayes meraung. Dia ingin menghentikan pria itu, tetapi energi spiritual Jonathan segera meresap ke seluruh tenda. Lepaskan. Dengan lambaian tangan dari Jonathan, sebuah bola energi spiritual murni menyelimuti Hayes dan mengirimnya terbang ke kejauhan. Tenda komandan berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Cahaya keemasan terus berkedip-kedip di sekitar Jonathan sementara Karl, yang menyerang tanpa henti, berubah menjadi sebuah bayangan. Anehnya, kecepatan Karl sebanding dengan kecepatan Jonathan. Di sekitar mereka, lampu sorot menyala satu demi satu, menerangi tenda komandan dengan sangat terang sehingga menyerupai siang hari. Para prajurit yang tidak menyadari situasi itu dengan cepat berkumpul. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ribuan dari mereka telah mengepung tenda sepenuhnya. Semua senjata mereka diarahkan tepat pada cahaya keemasan di tengah. Dengan perintah dari Hayes saat itu, Jonathan dan Karl akan dibanjiri oleh senjata berat di detik berikutnya. Namun, identitas kedua pria yang bertarung di tengah itu hanya terlalu sensitif. Dengar, turunkan moncong Anda dan keluarkan senjata Anda. Semua orang harus mundur 300 meter, efektif sekarang. Hayes bergemuruh setelah mengumpulkan energi spiritual yang cukup, berdiri di atas sebuah SUV. Mendengar itu, para prajurit yang hadir saling berpandangan. Meskipun penyerahan kekuasaan kepada Hayes baru saja selesai, mereka tahu bahwa dia adalah Pangeran Diowli yang baru setelah menghabiskan waktu 1 bulan bersamanya. Dengan demikian, semua tentara Angkatan Darat Timur berputar dan berlari mundur tanpa ragu-ragu setelah menerima perintah itu, memberi jalan untuk pertempuran di tengah. Ketika Karl melihat bahwa ia tidak dapat menghancurkan perisai pelindung di sekitar Jonathan, ia kembali mengayunkan pedang di tangannya. Membalikkan badan, dia mendarat di sebuah ruang terbuka di sampingnya. Keringat menetes di dagunya dan menetes ke tanah, mewarnai salju menjadi merah muda. Dia menebas busur di udara dengan pedang di tangan. Saya sudah kehabisan tenaga, Tuan Goldstein. Kau tak bisa membuatku lelah seperti ini sampai aku mati, bukan? Orang-orang mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Mengesampingkan kemampuanmu memimpin pasukan ke medan perang, kurasa kau tak lebih baik. Lebih baik jika kita hanya berbicara tentang kultivasi. Aku tahu aku mungkin akan mati hari ini, dan aku memang pantas mendapatkannya karena insiden di penjara Crimson Utara. Yang ku minta hanya ini. Goldstein, kuharap kau mau melawanku dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Bahkan jika itu berarti mati di tanganmu, aku ingin tahu jarak yang tepat antara aku dan elit sejati alam dewa. Tubuhnya mengeluarkan gumpalan uap putih seolah-olah dia baru saja basah kuyup dalam air panas. Bab 853. Ayah. Tangisan sedih seorang anak laki-laki bergema di langit malam. Ketika Jonathan berbalik, dia melihat Layla menatapnya dari kejauhan sambil menarik Kilian. Kilian baru berusia 7 tahun. Dulu, dia hanya bisa bertemu ayahnya beberapa kali dalam setahun. Setelah Jonathan menyelamatkan dia dan ibunya dari Remdik dengan bantuan 7 keluarga terhormat, dia menghabiskan 1 bulan bersama Karl, waktu terlama yang mereka habiskan bersama. Selama sebulan itu, Karl pada dasarnya menyetujui setiap permintaan Kilian. Ini juga merupakan pertama kalinya Kilian benar-benar merasakan kehangatan ditemani ayahnya. Namun, pada saat itu, Karl terbaring tak bernyawa di atas salju. Kilian menepis tangan Layla dan berlari ke arah Jonathan. Sambil terisak, bocah itu menerkam tubuh Karl. Bangun, ayah. Namun, Jonathan membatasinya dengan energi spiritual sebelum dia bisa menyentuh ayahnya. Kamu adalah orang jahat. Kilian terus berteriak sambil melayang di udara. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam ayah. Aku akan membunuhmu. Tentu. Sebagai tanggapan, Jonathan mengeluarkan belati dan melemparkannya ke tangan Kilian dengan energi spiritual sebelum membaringkan Kilian di tanah. Kemari dan bunuh aku, Jonathan berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Dengan belati di tangan, anak laki-laki itu maju ke arah Jonathan dan menikam kaki Jonathan. Bam! Pada saat serangannya, dia menabrak perisai roh Jonathan. Akibatnya, belati itu terlepas dari tangan Kilian, memotong lengannya saat dia tersandung ke belakang. Sebelum dia berdiri kembali, lengannya sudah berdarah berantakan. Kilian, Layla bergegas ke arah putranya, berniat untuk menggendongnya,
tapi Jonathan membatasi gerakannya dengan energi spiritualnya. Tuan Goldstein, Hayes bergegas maju, ingin menghentikan Jonathan, tapi bahkan tidak bisa melangkah maju ketika Jonathan menatapnya dengan tatapan dingin. Apa kau pikir tidak ada yang bisa mendukung Angkatan Darat Timur jika kau dan Karl mati, Tiger? Ludah Jonathan. Tuan Goldstein, Hayes meringis saat ia diselimuti oleh niat membunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah mundur. Kemudian, dengan gigi terkatup dan tangan mengepal, dia berkata, Karl mungkin pantas dihukum mati, tapi istri dan anaknya tidak bersalah, Tuan Goldstein. Tanpa menghiraukan Hayes, Jonathan mengambil belati dan melemparkannya ke arah Kilian. Lagi, bukankah kau bilang kau ingin membunuhku? Ada masalah apa? Apa hanya luka kecil? Luka kecil yang diperlukan untuk membuatmu takut. Aku tidak takut. Dengan cepat, Kilian berdiri dan mengambil belati di samping kakinya. Saya akan membalaskan dendam ayah. Sambil berteriak, dia menerjang ke arah Jonathan sekali lagi. Namun, Jonathan bahkan tidak menggunakan energi spiritual untuk melindungi dirinya. Dengan kekuatan fisik dan ketangguhannya sendiri, dia menangkis belati itu. Dengan heran, Kilian menatap Jonathan sambil terus menusuk paha lawannya dengan tangan kanannya yang berdarah. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat melukai Jonathan sedikitpun. Saya akan membunuhmu. Sebagai jawaban, Kilian mengubah serangannya dan mengangkat belati tinggi-tinggi. Karena dia masih terlalu lemah, ketika dia menusuk perut Jonathan, belati itu memantul ke arah pipinya. Dalam sekejap, Jonathan menahan belati itu dengan jari-jarinya. Sementara itu, Kilian tersandung ke belakang, ketakutan oleh pisau tajam itu, dan jatuh di atas salju. Menatap dingin ke arah anak itu, Jonathan menjentikkan pergelangan tangannya dan menusukkan belati itu melewati pipi Kilian, menancapkannya ke tanah yang keras dan beku. Aku membunuh ayahmu karena dia bertindak sendiri dengan pasukannya, yang menyebabkan kematian 100.000 orang. Anda mungkin tidak tahu apa artinya ini untuk saat ini, jadi biarkan. Aku beritahu kau sesuatu yang akan kau pahami, Kilian. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memberimu sumber daya terbaik dan mengajarimu yang paling kuat teknik yang paling kuat. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam ayahmu. Kemudian dia menoleh ke Hayes. Setelah malam ini, kirim Kilian dan Layla ke Edenic Hay. Dia akan berkultivasi dengan Jason dan menerima semua sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan standar Karl. Akhirnya, dia menghadapi anak itu lagi. Kilian, aku hanya akan mendukungmu sampai kau berusia 18 tahun. Apakah kau akan bisa menjadi seorang pejuang yang perkasa selama 11 tahun ke depan tergantung pada seberapa kuat tekadmu untuk membalas dendam? Ya, jawab Hayes sambil menangis. Pengaturannya mungkin tampak kejam, tapi itu adalah hasil terbaik untuk Kilian dan Layla. Sementara Karl dicintai oleh banyak orang setelah menghabiskan begitu banyak waktu di Doveston, dia juga memiliki banyak musuh. Dengan melakukan hal ini, Jonathan menjamin Layla dan Kilian akan dirawat dengan baik. Sehingga memenuhi keinginan terakhir Karl. Ketika para prajurit menatap Jonathan, dia berseru dengan dingin, biarkan kematian Karl menjadi sebagai peringatan bagi kalian semua. Tidak peduli apa status Anda atau bagaimana atau seberapa hebatnya kalian, jika kalian mengkhianati rekan-rekan kalian, hanya satu akhir yang menanti. Anda, melalui penggunaan energi spiritual, kata-katanya terdengar jelas oleh setiap prajurit di segala arah. Tidak ada yang menjawab saat mereka menatap mayat di tanah yang terpotong menjadi dua. Setengah. Bab 854. Berita kematian Karl tersebar di seluruh Canaya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kembali ke Zetfield, Yellowview, Wilbur mengerutkan kening saat membaca koran di tangannya. Pergantian jenderal di ambang perang adalah hal yang sangat tabu dalam militer. Hayes mungkin pernah menjadi Raja Lumonberg, tapi dia hanya seorang komandan pasukan kecil. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak sebanding dengan 8 raja perang. Saat ini, kekacauan berkeliaran di dalam dan di luar Canaya. Apakah itu dari pihak kultivator atau Doveston? Upaya harus difokuskan untuk menstabilkan situasi. Sementara membunuh Karl meredam suara-suara yang menentang di kantor Asura setelah insiden penjara Crimson Utara, itu adalah kerugian dalam hal stabilitas Canaya. Kebingungan di matanya semakin meningkat saat dia menatap gambar di koran. Karl pasti sudah mati jika foto ini bisa dipercaya.
Tidak mungkin seorang kultivator alam dewa dapat bertahan hidup dari tebasan di dada itu. Apalagi seorang kultivator alam dewa. Dia bergumam, apa yang sedang dilakukan Jonathan? Sementara itu, anggota inti keluarga Osborn telah berkumpul di tanah leluhur mereka di pegunungan Wasahus, Quaitfield, Rieso. Mason duduk tegak dengan Everett di sebelah kanannya. Adapun Jay, dia telah dikucilkan secara menyeluruh. Dengan demikian, dia hanya bisa duduk di ujung sisi kiri. Pada generasi Everett, orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Osborn mulai mendirikan cabang-cabang keluarga langsung yang baru. Bicaralah, kata Mason sambil menatap kerumunan orang di bawahnya. Semua orang di sini adalah pengambil keputusan di keluarga Osborn. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang kematian Carl di tangan Jonathan. Everett menyeruput kopinya dan menoleh ke arah Savion. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Lagi pula, kamu sudah menghabiskan banyak waktu bersama Jonathan di Remdik. Sebagai jawaban, Savion memasukkan hampir semua kue di tangannya ke dalam mulutnya. Kalau menurutku, Carl sudah mati. Saat dia mengingat kejadian di Remdik, dia menghela nafas sedikit. Jonathan seharusnya tidak muncul di Remdik, tapi dia muncul begitu dia mengetahui bahwa Carl menyeret 8 keluarga ke dalam masalah ini. Satu-satunya alasan dia pergi ke River Onsi adalah untuk membunuh Carl. Aku ingat dengan jelas bahwa, bahkan setelah Carl menyelamatkan Jonathan bersama kami di Remdik, itu tidak menghalangi Jonathan untuk mengambil nyawa Carl. Jika kau bertanya padaku, aku akan mengatakan Carl sudah mati untuk Jonathan setelah insiden penjara Crimson Utara. Oleh karena itu, saya pikir tidak ada gunanya membicarakan hal ini karena ini bukan hal yang luar biasa. Kerumunan itu saling bertukar pandang karena mereka pikir kantor Asura adalah kartu liar. Dari sudut pandang mereka, Jonathan seharusnya mengampuni Carl karena telah menyelamatkan nyawanya. Itulah sebabnya mereka tidak menyangka betapa keras kepalanya Jonathan dalam menegakkan prinsipnya. Kalau begitu, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, gumam Mason sebelum menyeringai ke arah kerumunan. Keluarga Henderson, keluarga Leeson, dan keluarga-keluarga Mallory masing-masing menggunakan kutukan parasit untuk mengendalikan putra Carl, yang memaksa tentara timur untuk bersekutu dengan mereka. Namun, sekarang setelah Carl mati, Tiger adalah pemimpin baru Angkatan Darat Timur, yang berarti kita akan memiliki kesempatan untuk menjadikan mereka sekutu. Saya ingin seseorang melakukan kontak dengan mereka. Juga, mengingat Tiger adalah bawahan setia Jonathan, pada dasarnya dia telah mengembalikan Angkatan Darat Timur ke kantor Asura. Kemudian lagi, dia hanya manusia, dan semua manusia memiliki kelemahan. Bagaimana menurut kalian semua? Petik 2. Sekali lagi, kerumunan itu menoleh ke Savion. Di antara 10 tetua alam ilahi di keluarga Osborn, Savion adalah satu-satunya yang sering menghabiskan waktu di luar. Dia praktis adalah perwakilan keluarga Osborn untuk orang luar, jadi kerumunan orang berfokus padanya. Apa ini lelucon? Savion mencibir. Saya mungkin bertanggung jawab untuk menangani masalah eksternal, tapi bukan berarti aku akan melakukan semua hal yang berhubungan dengan itu. Aku tidak masalah dengan menghubungi 8 keluarga, sekte utama, kantor Asura, atau Yaleview Army karena mereka berada di level yang sama dengan keluarga kami. Namun, Tiger baru saja dinobatkan sebagai Raja Perang. Dia tidak memiliki hak untuk berbicara kepada saya. Menanggapi hal tersebut, para penonton tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. Bahkan Mason pun menggelengkan tangannya dan tertawa kecil. Kamu benar, Carl adalah seorang pembudidaya alam dewa, jadi ketika dia masih hidup, dia dan tentara timur bisa dianggap sebagai rekan kami. Namun, Tiger hanyalah seekor anak kucing. Ini hanya akan membuang-buang waktu Anda jika kami mengirim Anda. Bagaimana dengan ini? Anda akan memilih 2 junior yang ramah dan kirim mereka ke Doveston untuk memeriksa situasi mereka. Saat Mason berbicara, Jay yang duduk di ujung berdiri dan membungkuk di tengah aula. Tolong kirimkan saya ke Doveston, Tuan Osborn. Sementara itu, di Gunung Diatgon di Warbleri di Glibir, Graeme sedang mencibir gambar mayat Carl di dinding. Apakah dia mencoba untuk mendapatkan belas kasihan dan menipu kita? Apa yang sedang dilakukan Jonathan? Sirius, Harvey, dan yang lainnya berdiri di belakang Graeme dalam satu barisan. Kurasa Carl benar-benar sudah mati, ayah. Aku tidak bisa membayangkan dia masih hidup dengan penampilan seperti itu, kata Harvey.
Mati. Graeme tertawa kecil. Jason dihidupkan kembali setelah arteri jantungnya terputus. Aku ragu Carl mati karena cedera ringan ini. Jangan khawatir. Jonathan memiliki punya banyak trik di lengan bajunya. Menatap Graeme dengan dingin, Sirius bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lanjutkan sesuai rencana. Aku berharap tidak ada kesalahan dengan pengiriman 5.000 kg batu roh. Keberhasilan rencana kita bergantung pada kantor Asura. Kantor Asura, bab 855. Keringat dingin menetes ke tanah dari ujung hidung Jonathan saat dia duduk bersandar pada batu raksasa itu. Tangannya sedikit gemetar saat dia berbicara. Kembali ke wilayah barat, aku memperoleh kekuatan hidup yang mampu menghidupkan kembali seseorang. Saya menggunakan itu semua pada Anda. Untuk menutupi jejaknya, dia melakukan perjalanan sejauh 30 km di bawah tanah bersama Carl. Menjelang akhir perjalanan, bahkan pil peremajaan roh pun tidak bisa melawan Jonathan kelelahan, yang akan mengejar kehancuran mereka jika dia terus mendorong maju. Carl mengamati sekelilingnya secara singkat sebelum menyadari bahwa mereka berada di suatu tempat di sebelah selatan Sungai Onsi. Setelah melindungi perbatasan Horba selama hampir 20 tahun, dia tahu wilayah itu seperti punggung tangannya. Setelah menghitung jarak tempuh mereka dan memikirkan apa yang dikatakan Jonathan, Carl langsung mengerti apa yang telah dilakukan Jonathan. Sebagai tanggapan, ia mengeluarkan sebuah botol kaca dan dengan lembut menghancurkannya sebelum menyerahkan pil di dalamnya kepada Jonathan. Ini, Tuan Goldstein, ini 2 butir spirit. Pil peremajaan untuk Anda. Tanpa meliriknya, Jonathan mengambil pil-pil itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Saat pil-pil itu masuk ke tenggorokannya, energi spiritual murni membanjiri medan energinya. Mengapa Anda menyelamatkan saya, Tuan Goldstein? Sementara Carl tidak yakin apa itu kehidupan yang disebutkan Jonathan, dia yakin itu sangat langka, mengingat itu bisa menghidupkannya kembali. Dia merasa tidak enak karena sesuatu yang begitu berharga digunakan pada dirinya, seorang pria yang pantas menerima hukuman mati. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Hargailah kenyataan bahwa kau masih hidup. Saat Jonathan mengatur energi spiritual dalam tubuhnya, dia melanjutkan, lagi pula, itu karena kau telah menyebabkan kematian 100.000 orang. Bahkan jika Anda mati beberapa ratus kali, itu tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu. Aku tahu, jawab Carl serak sambil duduk di atas salju, tatapan kosongnya mengarah ke barat. Insiden penjara Crimson Utara akan selamanya menghantui saya. Aku tidak akan pernah bisa menebus ratusan ribu kematian yang saya sebabkan. Bersamaan dengan itu, Jonathan mengeluarkan 2 botol whisky, membuka salah satunya, dan menyerahkannya kepada Carl. Kau harus mati ketika kau masih hidup. Tapi begitu kau mati, kamu bisa hidup selamanya. Kemudian dia meneguk botol whisky, yang langsung menghangatkan tubuhnya. Jika kau mau, bergabunglah dengan pasukan khusus kegelapan dan sembunyikan identitasmu. Setelah 8 keluarga telah digulingkan, kau bisa menjalani kehidupan yang kau inginkan bersama Layla dan Kilian. Tanpa suara, Carl mengangkat botolnya dan menenggak cairan di dalamnya. Setelah botolnya kosong, dia mengeluarkan botol kaca yang tertutup rapat dari cincin penyimpanannya. Di dalam wadah itu terdapat bubuk putih. Apa yang kamu lakukan? Setelah melihat itu, Jonathan meraih pergelangan tangan Carl. Sementara orang biasa tidak akan tahu apa itu, Jonathan sangat-sangat mengenalnya. Itu adalah bubuk obat yang dihasilkan karena kegagalan penelitian alkimianya, penelitian yang akan menghasilkan efek korosi yang kuat saat bersentuhan darah manusia. Saat itu, dia bercanda tentang bagaimana dia payah dalam alkimia tetapi hebat dalam menciptakan racun. Untuk membuat Jonathan merasa lebih baik, Dorian dan yang lainnya membagi bubuk di antara mereka sendiri, mengatakan bahwa mereka dapat menggunakannya sambil menghancurkan mayat-mayat tidak meninggalkan bukti apapun. Oleh karena itu, ketika Jonathan melihat botol bubuk itu di tangan Carl, hatinya terketuk. Carl seharusnya tidak ada lagi di dunia ini, Tuan Goldstein, kata Carl sebelum menghancurkan botol itu dan mencampurkan bubuk itu dengan darahnya. Dengan segera, Jonathan melepaskan tangan Carl. Dengan menggunakan zat korosif tersebut, Carl menghancurkan wajah dan sidik jarinya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang menangkap dan membunuhnya di masa depan, tidak akan ada yang mengenali siapa dia. Tentu saja,
Jonathan dapat dengan mudah mengobati luka-luka itu jika dia mau dengan kekuatan. Namun, dia memutuskan untuk menghormati keputusan Karl. Sekarang kantor Asura memiliki seorang pembudidaya alam dewa yang seharusnya sudah mati sebagai kartu as di lengan bajunya. Ini mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran. Setelah melihat seringai Karl, Jonathan menekan telapak tangannya di wajah mantan dan menyuntikkannya dengan kekuatan hidup yang samar, menghilangkan penderitaan mantan. Ini akan menjadi topengmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab atas pasukan khusus kegelapan kantor Asura. Saat dia berbicara, dia menyerahkan topeng hitam kepada Karl. Ketika Karl menerima topeng itu, dia melihat sebuah angka kecil terukir di sisinya, yang adalah 1. Orang akan mengira itu hanya bekas goresan jika mereka tidak memperhatikan perhatian. Bab 856. Jonathan dan Karl melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi melalui hutan lebat Remdik. Seorang pembudidaya alam dewa tidak akan terluka oleh lingkungan mereka jika tidak terlalu ekstrim, kecuali seseorang seperti Aetomoye, yang hanya melatih energi spiritualnya. Namun, orang-orang seperti dia adalah pengecualian karena kultivator sering mengolah tubuh fisik mereka. Redlington berada 30 km di depan kita, Tuan Goldstein, kata Karl. Sementara itu, Jonathan membentuk pilar-pilar di bebatuan gunung dengan spiritualnya dan melompat dari satu pilar ke pilar lainnya. Itu adalah salah satu teknik militer musim dingin yang dia pelajari di lembah elit. Dengan melakukan hal itu, ia hanya akan meninggalkan sedikit jejak di atas salju. Kemudian, saat dia mendarat di atas batu yang menonjol, dia melihat ke bawah. Saya pikir saya tidak akan pernah kembali ke Remdik lagi, namun disinilah saya. Hanya kurang dari 2 bulan sejak terakhir kali dia mengunjungi Redlington. Para tetua dari 7 keluarga terhormat bertempur satu sama lain terakhir kali dia berada di sana. Saat itu, Jonathan mengambil kesempatan untuk melukai Antoine dengan parah, membunuh Morris, dan menyebabkan keributan di Redlington. Berapa banyak mata-mata yang kau tanam di Remdik yang masih bisa digunakan, Karl? Jonathan bertanya. Kurang dari 500, jawab Karl setelah dia melakukan beberapa perhitungan dalam pikirannya. Mata-mata itu adalah buah dari usahanya selama 1 dekade. Sejak dia memimpin Doveston, dia tidak pernah mengendur dalam melindungi negaranya dari Remdik. Selama bertahun-tahun, ia perlahan-lahan menanam lebih dari 5.000 mata-mata di Remdik. Namun, sebagian besar dari mereka telah terungkap. Dengan demikian, kurang dari 500 masih bisa dihubungi olehnya. Kerahkan semuanya, perintah Jonathan dengan tenang. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika Karl mendengar perintah itu. Bagaimanapun juga, Jonathan memang dikhususkan untuk melindungi mata-mata. Sebagai contoh, selama insiden keluarga Goldstein, Jonathan memecat lebih dari 5.000 orang untuk melindungi mata-mata di Yaleview. Keputusannya secara praktis menghancurkan jaringan intelijen Yaleview, tapi itu menyelamatkan nyawa para mata-mata. Sejak saat itu, para mata-mata tersebut terus tinggal di Yaleview dan akhirnya menjadi penduduk asli kota tersebut. Hanya sedikit organisasi yang bisa menanggung kehilangan lebih dari 5.000 agen intelijen sekaligus. Namun, Jonathan tetap melakukannya karena di matanya, nyawa setiap anggota dari kantor Asura sangat berharga dan bukan hanya sekedar angka di atas selembar kertas. Namun, pada saat itu, ia ingin mengerahkan ke-500 mata-mata yang ada di Remdik. Apakah ada sesuatu yang besar yang terjadi, Tuan Goldstein? Karl tidak bisa tidak bertanya setelah terdiam beberapa saat. Aku hanya bisa memikirkan satu alasan mengapa dia melakukan ini. Perang habis-habisan. Apakah perang habis-habisan hampir pecah, Tuan Goldstein? Sebuah sentuhan ada dalam suaranya. Meskipun dia hanya bertanggung jawab untuk menjaga Doveston, setelah Angkatan Darat Timur dan tentara Medved bentrok di Sungai Onsi, lebih dari 150.000 orang tewas dalam 3 hari. Setelah konflik di Sungai Onsi terakhir kali, pasukan Serigala Salju, pasukan Gletser, dan tentara Arktik telah berpatroli di daerah sekitar Kalviko dan Sincheko. Dengan tambahan pasukan Medved Aidan, dapat dikatakan bahwa setengah dari tentara Remdik telah berkumpul di utara Sungai Onsi, berjumlah lebih dari 800.000 tentara. Namun, Canaya tidak dapat menandingi kekuatan militer mereka karena Doveston penjaga tunggal Doveston, tentara timur, hanya memiliki lebih dari 200.000 tentara. Perbedaan yang paling signifikan antara kedua negara adalah medan mereka dan lanskap politik.
Sangsar adalah pemimpin Remdik, sebuah negara yang membentang di dua benua. Negara ini berbagi perbatasan utara dengan Aiskovos, sementara perbatasan timurnya terhubung dengan lautan. Meskipun perbatasan baratnya dikendalikan oleh Aliansi Epea Barat, sebuah zona perang antara lebih dari selusin negara kecil di Epea Tengah tercipta berkat campur tangan SAR. Meski anggota Aliansi Epea Barat mengincar sumber daya Remdik, tidak ada yang berani melancarkan serangan besar-besaran ke negara itu karena kekuatannya yang nyaris tak tertandingi. Selain itu, meskipun negara-negara tersebut dapat membentuk tentara sekutu, mereka tidak mungkin bisa menandingi militer Remdik dan Canaya yang bersatu dan kuat karena sekutu akan terdiri dari tentara dari negara-negara yang berbeda dengan tujuan. Dalam situasi seperti itu, anggota Aliansi Epea Barat, dengan Rodun sebagai pemimpinnya, hanya bisa mencapai kesepakatan diam-diam untuk mendukung angkatan bersenjata Epea Tengah untuk terus menekan Remdik. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun api perang di Epea Tengah terus berkobar, perbatasan barat Remdik tidak pernah mengalami konflik yang akan mengarah ke perang. Bahkan, relatif damai. Keunggulan geografis Remdik yang unik adalah alasan mengapa mereka berani menempatkan sejumlah besar tentara di dekat Sungai Onsi. Sementara itu, Canaya tidak memiliki keuntungan seperti itu, karena letaknya di tengah-tengah Aplot Tenggara. Pada dasarnya, Canaya dikelilingi oleh negara-negara yang menjadi musuh berbahaya di hampir semua lini, Remdik di utara, wilayah barat di barat, dan Jetroina di timur. Bab 857. Jonathan menatap puncak putih di depan dan mengibaskan salju dari tubuhnya. Aku khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kita dalam beberapa bulan dari sekarang, katanya sambil mengerutkan kening. Dengan cemberut, apa kau ingat pasukan serigala yang kita temui di Remdik sebelumnya? Shirley bisa mengendalikan ratusan bahkan ribuan manusia serigala untuk mengalahkan pasukan elit manapun di dunia seperti tidak ada apa-apanya. Ketika aku tiba di wilayah barat, aku melihat Seboksisem dan Demos organisasi yang sangat besar. Mereka memiliki ratusan pejuang Grandmaster Realm, belum lagi para pejuang Realm. Kami, kantor Asura, hanya memiliki kurang dari 30 orang setelah mengumpulkan pasukan dari 8 wilayah militer. Sejujurnya, Karl, aku sudah sangat setuju dengan program penelitian Jason. Karl merasakan ketenangannya tenggelam saat mendengarkan kata-kata Jonathan. Meskipun Karl sudah menduga hal itu, dia masih terkejut mendengar Jonathan telah menyetujui rencana jahat Jason. Setelah itu, Karl telah menyaksikan sisi lain dari Jason sebelumnya. Melihat mata seseorang yang berkilauan dan melihat mayat hanya akan membuat menggigil di tulang belakang setiap orang. Tuan Goldstein, saya merasa penelitian Jason sedikit tidak manusiawi, kata Karl dengan muram. Dia tidak sepenuhnya jijik terhadap Jason, tetapi memikirkan surat itu eksperimen membuatnya merasa menolak. Tidak manusiawi. Jonathan mengulurkan tangan kanannya, dan aliran energi spiritual murni mengalir keluar. Energi itu melenyapkan salju di permukaan tanah dan membawanya ke tangannya. Energi spiritual itu terus mengembun. Dalam sekejap, salju itu berubah menjadi pisau tajam. Dengan jentikan pergelangan tangan Jonathan, ujung salju yang berwarna merah muda itu mengeluarkan energi spiritual menancap ke pohon pinus di kejauhan. Bukankah kita tidak manusiawi, kalau begitu? Jonathan terkekeh. Karl, kita telah kehilangan orang-orang itu yang diterima di era baru. Kekuatan militer negara ini telah merosot drastis sejak Chaniae membagi 8 keluarga terhormat. 3 tahun kemudian, kantor Asura muncul entah dari mana ujungnya memusnahkan tentara di Chaniae. Bahkan setelah memasukkan Yaleviu Angkatan Darat, standar militer kita masih berada di tempat yang sama. Selama 10 tahun, penelitian Jason adalah satu-satunya solusi kami jika kami pergi untuk mengambil hingga akhir Remdik wilayah barat. Meskipun akhirnya Jonathan Hades telah menemukan solusi yang tepat untuk seluruh wilayah, waktu 1 tahun masih terlalu lama bagi Jonathan. Dia sangat membutuhkan kekuatan militer yang dapat dibentuk dengan cepat. Itu dia, akhirnya pasukan Remdik dan Jetroina bisa diistirahatkan. Ketika Jonathan berdiri di puncak gunung, dia tidak bisa tidak mengingat lelucon yang dia melihat di internet. Memang benar, orang kaya mengandalkan teknologi, sementara orang miskin mengandalkan mutasi. Bertanya-tanya bagaimana mutasi Ver Jason akan dikembangkan. Karl, gunakan identitas baru yang kuberikan padamu untuk menghubungi mata-mata kita di Remdik. Beritahu mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menemukan Shirley.
Setelah itu, mereka akan melakukannya kemanapun mereka pergi. Untuk menghindari ketahuan, mereka akan menggunakan identitas mereka tanpa melaporkannya. Karl hanya diam saja. Setelah mata-mata menggunakan identitas alternate mereka akan memotong hubungan mereka dengan mata-mata lainnya. Selama mereka tidak mengekspos diri mereka sendiri, tidak ada yang akan tahu bagaimana identitas baru para mata-mata itu, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan Karl. Dengan cemberut, Karl menyarankan, Tuan Goldstein, mungkin kita harus mempertahankan mereka. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di Remdik selama lebih dari 10 tahun. Tidaklah mudah bagi mereka untuk bersembunyi sampai sekarang. Kita tidak akan bisa membalas mereka dengan benar jika kita menggunakan salah satu dari mereka sekali saja. Jonathan menggelengkan kepala dan Karl. Jika kita tidak menangkap Shirley saat ini, tidak akan ada masa depan setelah 4 bulan. Terlepas dari bagaimana kita mempertahankannya, kita harus menggunakan lebih banyak lagi tenaga kerja untuk misi ini. Ini adalah misi yang sangat penting. Jika Remdik tahu tentang hal itu, mereka akan melakukan penyelidikan yang lebih besar, investigasi. Pada akhirnya, mata-mata yang tersisa akan mati dengan cara yang mengerikan. Berikan perintah, misi ini akan menjadi misi terakhir mereka. Mereka sudah berada di Remdik selama 10 tahun. Sudah saatnya mereka pulang. Dengan itu, Jonathan pergi ke utara tanpa memberi kesempatan pada Karl untuk berbicara. Karl menghela napas pasrah dan mengeluarkan alat komunikasi yang diberikan oleh Jonathan. Dia kemudian mulai mengunggah semua informasi kontak mata-mata itu ke unit intelijen pasukan khusus kegelapan pada saat yang sama. Puluhan orang bertopeng berada di kantor yang luas pasukan khusus kegelapan mengindahkan para pengawas yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Bos, dokumennya sudah sampai di ujung sana. Ini dokumen nomor 1. Cepat buka, perintah orang yang topengnya sudah disimpan dengan nomor 23 di sampingnya. Topeng dengan nomor paling baru yang mereka temui ada 2 sejak berdirinya pasukan khusus kegelapan. Bab 858. Aidan meletakkan botol vodkanya dan hanya menyeka mulutnya sambil tertawa. Avery, temanku, ini hanya jalan setapak. Apakah Anda secara teratur membersihkan jalan di wilayah militer Angkatan Darat Arktik? Berhentilah membuat keributan seperti itu dan... Sebelum Aidan sempat menyelesaikannya, Avery menyela, ya. Mempertahankan jalan militer adalah bagian dari pekerjaan. Hanya dengan memeliharanya dan memastikan kelancaran lalu lintas kita akan dapat memberikan bala bantuan dengan cepat ketika musuh datang. Apa yang Anda lakukan sekarang adalah mengabaikan tugas Anda. Aidan, Anda tidak layak memimpin pasukan elit seperti pasukan Medved. Aidan menatap Avery dengan tangan kirinya menggantung di udara. Dia ingin menepuk pundak Avery. Dan sekarang, dia bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Aidan menarik tangannya dan membetulkan postur tubuhnya. Avery, apa kau bercanda sekarang? Atau kamu mengajak berkelahi? Avery sedikit tertegun saat mendengarnya, dan dia berbalik untuk menekan tombol komunikasi mobil. Hentikan mobilnya, tuntutnya. Begitu suara Avery terdengar, mobil komando perlahan-lahan berhenti di sisi jalan. Avery segera meletakkan kacamatanya di atas meja dan berdiri. Saya akan menyerahkan diri ke pengadilan militer jika saya membunuhmu, kata Avery sambil mendekati pintu kendaraan. Saat itu, Alexander, yang duduk di samping keduanya, bangkit dan menghalangi jalan Avery. Avery, ini bukan tempat untuk berkelahi. Kita masih memiliki mandat militer, Alexander mengingatkan. Alexander adalah kepala staf Angkatan Darat Medved. Kemanapun Aidan pergi, dia akan berada di sana. Avery mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan Alexander. Mengikuti kilatan cahaya perak, lengan mantan itu langsung terbungkus baju besi perak. Aku tidak keberatan bertarung melawan kalian berdua, Alexander. Sebuah gemuruh bergema saat energi spiritual menyebar ke seluruh kendaraan. Pembunuhan niat membunuh terpancar dari Aidan dan membungkus dirinya di sekitar Avery. Sialan, apa kau pikir aku takut padamu? Keluar, saya akan menyerahkan posisi saya sebagai Komandan Angkatan Darat Medved jika aku tidak membunuhmu hari ini. Kata Aidan, hanya saat dia hendak mendorong pintu terbuka, Alexander membebaskan dirinya dari cengkeraman Avery. Jika kalian berdua berani bergerak di sini, aku, Kepala Staf Angkatan Darat Medved, akan melaporkan hal ini kepada SAR. Ini tidak akan berakhir dengan baik bagi kalian berdua, tak peduli siapa yang menang atau kalah, ancam Alexander.
Aidon memuliakan anjing-anjing dan Alexander. Dia mengenal Alexander dengan baik karena telah bekerja bersamanya selama lebih dari 5 tahun. Si tukang undi menepati janjinya. Pertemuan tentara Arktik dan tentara Medved menjadi peristiwa besar di lapangan botol timur Remdik. Perintah itu dikeluarkan sendiri oleh Sor dan diawasi oleh Ivonov. Itu harus pada langkah penting di Sungai Onsiplon, dan tidak akan ada ruang untuk kesalahan. Jika Aidon dan Alexander dipanggil untuk bertemu dengan Sor, mereka akan kehilangan posisi mereka sebagai pemimpin. Bab 859 di atas gunung, Jonathan dan Karl bersembunyi di balik batu besar dan melihat kerlap-kerlip lampu di langit. Dengar, Tuan Goldstein, kedengarannya seperti pesawat kargo. Setelah menghadapi pasukan Remdikian di Sungai Onsi untuk waktu yang lama, Karl mengetahui setiap senjata dan kendaraan Remdikian seperti punggung tangannya. Meskipun pesawat itu cukup jauh, gunung-gunung itu sunyi senyap di musim dingin. Indranya yang diasah oleh tingkat kultivasi alam dewa memungkinkan Karl untuk mengidentifikasi jenis kendaraan apa itu. Jonathan bersandar pada batu besar sambil mengunyah sepotong daging sapi dendeng. Sambil memberikan sepotong kepada Karl, ia bertanya, apakah Remdik seketat itu? Mengapa ada militer? Helikopter militer yang berpatroli di tengah malam. Karl mengunyah dendeng itu, merasa sama bingungnya. Seharusnya tidak begitu, gumamnya, lalu membuka peta satelit untuk memeriksa lokasi mereka saat ini. Tuan Goldstein, kita hampir melewati wilayah Redlington. Kita akan segera tiba di Wildefield jika kita terus menuju ke utara. Remdik telah memperkuat keamanan mereka sejak kita menerobos masuk ke wilayah mereka, tapi mereka hanya berpatroli dalam jarak 30 mil di utara Sungai Onsi. Ini sudah dianggap sebagai bagian dari wilayah Remdik. Pembudidaya tingkat rendah tidak bisa masuk, sementara pembudidaya tingkat tinggi biasanya tidak bisa dihentikan oleh tim patroli. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berpatroli tempat yang sepi seperti itu. Sambil mendengarkan analisis Karl, Jonathan terus mengunyah dendeng daging sapinya, sambil menatap helikopter yang hampir terbang di atas mereka. Apa tujuan dari helikopter militer ini? Mungkinkah ada pangkalan militer rahasia di sekitar sini? Tanyanya. Karl menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak mungkin. Orang-orang Remdikian tidak licik seperti kita orang Canayan dalam hal pertahanan. Dimanapun ada pangkalan militer, pasti akan ada pertahanan di sekitarnya. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memiliki basis penelitian rahasia. Mengapa mereka menggunakan helikopter sebesar itu untuk berpatroli di tengah malam? Ini seperti lampu sorot. Mereka akan dengan mudah terlihat. Saat Karl mengatakan itu, dia menyadari Jonathan telah menyelipkan sebuah meriam bahu yang disamarkan di bahunya saat masih mengunyah dendeng sapi. Karl melongo ke arah Jonathan. Itu peluncur roket yang bisa dibawa-bawa. Jangan bilang kau sudah membawanya selama ini. Tentu saja, kata Jonathan sambil dengan cepat membuka teropong dan mengarahkan peluncur ke langit. Kamu tidak tahu betapa nyamannya cincin penyimpanan itu. Punya satu khusus untuk senjata anti pesawat. Kita bisa menjadi tim jika kita punya waktu. Oh, tidak perlu. Karl menatap Jonathan, sudut bibirnya berkedut. Bab 860 Antoine melihat ke atas hanya untuk menemukan 4 pisau terbang yang muncul entah dari mana di dekat helikopter. Setelah beberapa pekikan yang menusuk, keempat pisau terbang itu terbang di atas helikopter. Lompat dari helikopter, teriak Antoine. Dengan sebuah tebasan, dia memotong tali penyelamatnya dan jatuh ke arah kepala Jonathan sambil mencengkeram pedang dengan kedua tangannya. Sebagai seorang pembudidaya alam dewa, Antoine memiliki kontrol yang tepat selama masa perang. Meskipun memiliki elit sebagai pemimpin, bawahannya membutuhkan waktu untuk mencerna informasi. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator alam dewa. Saat Antoine memotong garis hidupnya, 4 bilah terbang sudah memasuki pesawat ke segala arah. Keempat senjata itu menusuk para pembudidaya alam suci setelah menusuk 4 komponen utama helikopter, baling-baling, empennage, kokpit, dan tangki bahan bakar. Remdik dan Jetroina sudah berselisih dengan Canaya. Itu hanya masalah waktu sebelum mereka pecah menjadi perang. Untuk dapat membunuh seorang pejuang yang mampu pada saat itu bisa menyelamatkan ribuan tentara dalam pertempuran yang akan datang. Jonathan tidak repot-repot pergi mudah pada mereka bahkan jika dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. 2 jeritan yang menyakitkan terdengar sebelum beberapa sosok jatuh dari pesawat. Saat itu, sebuah suara tajam terdengar dari bawah kaki mereka.
Suara itu berasal dari senapan sniper. Boom! Segera setelah itu, helikopter di atas kepala mereka meledak menjadi bola api besar dan jatuh ke tanah. Dentang, dentang, dentang. Begitu Jonathan dan Antoine mendarat di tanah, mereka berubah menjadi bayangan dan menghasilkan suara senjata yang saling beradu. Dengan topeng di wajahnya, Karl menarik kembali auranya. Di tangannya ada sepasang belati kuno yang diberikan oleh Jonathan setelah yang terakhir menyita pedang ikoniknya. Dia pun berlari ke arah Antoine. Nomor 1, tangkap semua pembudidaya alam Grandmaster yang tersisa. Jangan lupa untuk mengampuni nyawa mereka. Jonathan berteriak pada Karl. Sejak Karl meninggal, tidak ada orang seperti itu di dunia. Identitasnya tidak bisa diungkapkan di depan umum. Tanpa ragu-ragu, Karl berlari melewati Antoine dengan senjatanya begitu dia mendengar perintah Jonathan. Antoine menusukkan pedangnya ke arah Karl, tetapi Karl tidak menghindar. Sebaliknya, Jonathan menghantam senjata Antoine dengan pedang surga. Antoine, aku adalah lawanmu, kata Jonathan sambil menghunus pedang. Bersumpahlah atas tingkat kultivasi kalian. Mengapa kalian berpatroli di tengah malam? Aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu jika kau mengatakan yang sebenarnya. Antoine, aku lawanmu, sahut Jonathan sambil menghunus pedang. Antoine mencibir, dalam mimpimu. Ini adalah wilayah Remdik. Kalian berdua lebih baik tahan bok. Jadi kenapa kalau ini wilayah Remdik? Dengan Offlosh, Jonathan mengintip di belakang Antoine menebas dengan pedang Heaven. Antoine adalah cucu Ivanov. Dalam waktu yang hilang, Jonathan mencoba membunuhnya. Ivanov menghentikannya dengan oposisinya dan berjanji pada Jonathan Remdik tidak akan mengganggu Chanaya selama 6 bulan. Setelah itu, Jonathan menghabisi nyawa Antoine dengan menggunakan prinsip dari kekuatan di kompi militer Redlington. Selain itu, Antoine juga diselamatkan oleh Aidan dan anak buahnya. Dua insiden tersebut membuat Jonathan menyadari bahwa identitas Antoine bukanlah identitas yang sederhana, hanya sebagai cucu Ivanov. Dia menganggap ada sesuatu yang lebih dari itu. Saat ini, dia tidak ingin membunuh Antoine. Dia tidak akan membiarkannya menggunakannya. Jika aku bisa menipu dia dan membuatnya tetap bersembunyi, masalah dengan Doveston bisa menjadi Deloitte. Jonathan kehabisan pilihan. Kantor Asura terlalu lemah bahkan ketika Jonathan secara paksa meningkatkan kultivasi semua anggota Asuras apakah mereka adalah pembudidaya superior Realm dan di bawah atau Grandmaster Realm dan di atas, periode akumulasi yang dibutuhkan untuk membuahkan hasil. Dengan kata lain, waktu yang paling banyak dikunci oleh kantor Asura. Jonathan bisa membunuh Antoine hanya dengan 30 jurus. Bersambung.